Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Hi guys, welcome to my YouTube channel Diary of Tibet. My name is Tia. If you like the video, you could like the video. If you don't like the video, you could dislike the video. Please share, comment, and subscribe my channel. Kita nge-reading lagi ya. Tinggal Sagittarius, Capricorn, and Aquarius. Untuk sisanya udah. Terakhir tadi gue nge-reading Scorpio. Oke, disclaimer guys, ini readingan ini sifatnya general ya, atau umum, bacaan umum, dan ini sifatnya for fun. Jadi aku menarik energi kolektif, energi banyak orang. Jadi readingan ini bisa resonate buat kamu, bisa juga tidak resonate buat kamu. Apabila readingan ini tidak resonate buat kamu, berarti readingan ini bukan buat kamu. So take out what resonate with you. Dan untuk disclaimer juga, ini readingan sifatnya just for fun ya, jadi jangan dijadikan parameter untuk pengambilan keputusan atau dijadikan parameter untuk problem solving apabila memang ada masalah. Untuk masalah problem solving ataupun pengambilan keputusan bisa dikomunikasikan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan semesta lewat doa ya, pastinya mengkomunikasikannya ya. Dan bagi kalian yang muslim seperti saya, kalian bisa, kalau mungkin kalian berada di suatu pilihan, lebih dari satu pilihan atau dua, mungkin lebih dari dua pilihan, kalian bingung mau memilih yang mana, mungkin bisa sholat istiqoroh untuk mencari jawaban yang tepat. Oke guys, apa lagi ya? Yang jelas ini sifatnya kan general readingnya, jadi nggak selalu resonate buat kamu. Kalau kamu ingin resonate, mungkin kalian bisa personal reading sama saya, tapi pastinya itu berbayar, dan mungkin bisa cek nanti untuk kontaknya. Saya bisa kontak di Instagram saya, alamatnya ada di description box ya. Oke, kita mulai. Sagittarius, saya grounding energinya dulu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, subhanahu wa ta'ala, please bless this reading. Amen. Amin. Okay. Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit, guide, God, great angel, please give me a sign about what happened with Sagittarius people during this March 2021. Okay. Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit, guide, God, guardian angel, please give me a sign about what happened with Sagittarius people during this March 2021. Okay, Sagittarius, let's start it. Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit, guide, God, guardian angel. Wis, banyak kali, nggak bisa. Guardian angel, please give me a sign about, okay. Please give me a sign about what happened to Sagittarius people during this March 2021. Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit, guide, white light, God, guardian angel, please give me a sign. Oh, too much. Please give me a sign about what happened with Sagittarius people during. Okay, let's try the dua. During this March 2021.
Okay, got it. One. I got one. I need one. Dear God, angels, universe, event power. Oh, no. Dear God, angels, universe, event power. Any spirit, guardian angels, please give me a sign about what happened with Sagittarius people during this March 2021. Okay. Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit, guide. Oops, okay, got it, Sagittarius, got it. Hold on, saya mau lihat dulu energinya. Saya rinci dulu ya kartunya, bentar. Oke. Okay, get this one here. This one. Ini kenapa ya? Kayaknya zodiak yang gue readingnya kenapa bermasalah semua sih? Aduh, ya ada sih yang happy ending. Ya endingnya sih pasti happy ending. Cuman ya gitu deh. Okay, Sagittarius people. I don't see any trouble in here. Specifically, jadi secara spesifik di kartunya memang nggak ada masalah sih, nggak ada indikasi masalah. Tapi kalau ngelihat storyline kartunya, ini kan storyline-nya udah gue range ya. Kalau ngelihat storyline kartunya, ini sepertinya memang ada masalah. Cuman masalahnya kayaknya nggak terlalu berat sih. I don't know for sure ya. Tapi yang jelas sini ada kartu The Strike. Apapun yang terjadi dengan hidup kalian, entah itu masalah percintaan, keuangan, karir, bisnis, kalian di sini, kenapa aku bilang kalian masalahnya tidak terlalu berat? Mungkin ada masalah, mungkin juga berat, tapi karena kalian mempunyai kekuatan batin, basically itu dalamannya kalian itu udah kuat gitu ya. Karena kalian udah punya karakter yang kuat, kalian punya jiwa yang kuat, jadi masalah itu ketutup, gak kedeteksi di kartu gue ya. Bagus sih, it's really good ya kalau memang kita mempunyai jiwa yang kuat, dan memang kekuatan itulah yang bisa kita pergunakan untuk memproteksi diri kita gitu loh, dari yang namanya sakit hati, yang namanya ya sedih-sedih atau apalah, depresi gitu ya. Itu hal yang bagus sebenarnya sih. Dan saking kalian kuatnya sampai nggak kedeteksi lah masalahnya. Kayaknya di sini ini the strength-nya. Bisa juga kalian berdiri dengan Leo, orang berzodiak Leo, or any kind of zodiac gitu ya. Di sini kartu kedua ada 8 of Pentacles. Terlihat di sini kalian kerja keras banget ya Sagittarius. Atau mungkin ini adalah pelarian dari masalah kalian pelariannya kerja, mungkin bisa juga seperti itu. Tapi basically memang Sagittarius workaholic sih. Rata-rata orang Sagittarius yang gue kenal tuh rata-rata workaholic gitu. Mereka mendedikasikan dirinya untuk kerja gitu. Sangat cinta sama pekerjaannya. Oke, di sini ada Queen of Swords. Well. Queen of Swords ini is talking about decision making. Seorang Queen of Swords ini sifatnya tegas terutama si Queen of Swords ini tegas terutama saat dia harus memutuskan sesuatu atau mengambil keputusan. Dia akan mengambil keputusan dengan tegas, jadi istilahnya nggak ada tedeng-aling-aling, A ya A, B ya B gitu loh. Dan talking about decision making ya, di sini sepertinya memang ada masalah di sini. Mungkin tapi masalahnya memang tidak terlalu berat karena ketutup sama ini kalian kerja keras ya,
Jadi mungkin ini penularan kalian. Jadi karena kalian saking kerja kerasnya, akhirnya masalah itu terlupakan dengan sendirinya. Tapi terlupakan bukan berarti nggak ada, bukan berarti masalahnya hilang. Ada masalahnya tetap ada, cuman mungkin terpospon atau tertunda gitu. Karena awal-awal kalian mungkin lebih fokus ke kerjaan, jadi masalahnya sempat tertunda, dan akhirnya in the end kalian berusaha untuk tegas gitu dengan apapun yang terjadi, dengan situasi apapun yang terjadi, kalian berusaha untuk tegas dan mengambil keputusan yang tegas. Iya, enggak gitu. Karena di sini kalian adalah pribadi yang kuat ya. Kalian punya the strength di sini, oke? Kalian punya the strength, kalian punya sifat workaholic. Well, it's a good combination actually untuk lari dari masalah sih. Tapi balik lagi, lari dari masalah bukan berarti masalahnya hilang ya. Masalahnya tetap ada selama belum dipecahkan, selama belum di problem solving, ya itu akan tetap ada, nggak akan hilang. Hanya saja kalian istilahnya lari dari kenyataan untuk sementara waktu. Tapi basically pas saat kalian sadar bahwa masalahnya itu masih ada, nah disitulah kalian langsung, oh ternyata masalahnya masih ada toh. Ternyata selama ini gue workaholic, fokus sama kerjaan gue pikir masalah gue bisa terselesaikan dengan sendiri, ternyata enggak atau masih ada tuh. Nah akhirnya karena kalian menyadari bahwa masalahnya masih ada, nah, akhirnya kalian mencoba untuk mengambil keputusan, kayaknya gue nggak bisa deh kayak gini terus tuh nggak bisa, gue harus ngambil keputusan yang jelas nih, iya enggak A B B gitu, karena ada kiri gitu loh. Nah di sini lah kalian mengambil keputusan yang tegas, dan di sini akan ada justice atau keadilan. Apapun yang terjadi dengan masalah ini, dan siapapun yang menjadi pihak protagonis dan antagonisnya, intinya gini, kartu justice ini lebih ke kartu karma. If you do good, you will get good things. If you do bad, you will get shit gitu sih. Kalau aku sih nangkepnya tuh seperti itu. Jadi kalau memang di sini kalian adalah pihak yang terzolimi, pihak yang digantung, pihak yang dighosting, ini kalau bicara cinta ya, nanti akan ada keadilan kok buat kalian. Kan yang namanya juga di ghosting, dizolimi kan berarti kan kalian korban kan. Ya artinya kalau korban nanti kalian akan mendapatkan keadilan gitu loh. Nah kalau berhubungan dengan keuangan, bisnis, karir, ya di sini karir kalian sih bagus ya. Mungkin juga kalau memang ada masalah di karir, mungkin atasan kalian mulai meragukan performance kalian, mungkin. Dan akhirnya di sini kalian, karena kalian adalah pribadi yang kuat, kalian punya the strength di sini. Makanya kalian membuktikan kepada atasan kalian bahwa hey, pekerjaan saya itu reliable loh, bisa dipertanggungjawabkan loh, dan saya kerja tuh nggak cuman main-main, memang ini kenyataan gitu, saya bisa kerja saya bagus, saya kompeten gitu loh. Jadi kalian membuktikan pada atasan kalian bahwa kalian tuh memang patut dipertahankan gitu, dan akhirnya nanti akan ada keputusan yang tegas untuk kalian. Tapi kalau dalam arti gini ya, kalaupun misalnya atasan kalian masih meragukan kemampuan kalian nih, bukan kemampuan yang mungkin meragukan kredibilitas kalian, mungkin karena kalian akhirnya merasa kok udah kerja keras tapi kok ternyata diperlakukan kayak gini, hanya istilahnya dinilainya kok kayak gini, oh ini nggak adil nih, udah deh gue resign aja. Nah itulah keputusan tegas di sini yang kalian ambil, resign. Ini keputusan bisa kalian yang ambil, bisa juga bos kalian atau atasan kalian yang mengambil keputusan. Ini kalau related sama kerjaan ya, kerjaan dan karir ya gitu. Kalau memang ini atasan kalian yang mengambil keputusan, berarti karena kalian sudah membuktikan pada atasan kalian bahwa kalian sudah bekerja keras. Yang saya lihat atasan kalian itu akan mungkin menaikkan gaji kalian atau mempromosikan kalian, naik jabatan kalian. Itu kalau atasan kalian yang mengambil keputusan, karena dia melihat kerja keras kalian di sini. Tapi kalau di sini
Sagittarius yang mengambil keputusan, ini berarti situasinya dibalik. Sagittarius merasa sudah kerja keras tapi ngerasa nggak diapresiasi oleh atasan atau oleh perusahaan. Akhirnya Sagittarius kecewa dan akhirnya Sagittarius mengambil tindakan tegas, which is resign. Itu kalau berhubungan sama karir ya. Begitu juga dengan bisnis. Kalian di sini punya kekuatan. Ini mungkin lebih kekuatan punya modal yang kuat sih. Dan kalian tuh kerja keras untuk ekspansi bisnis kalian ya. Dan nanti ternyata bisnis kalian tuh memang berhasil expand gitu loh, karena kalian bekerja keras dan kalian juga punya modal. Si strength ini modal dan ini adalah kerja keras kalian. Eight of Pentacles. Nanti di sini ekspansi dan eksistensi bisnis kalian nih akan diakui oleh masyarakat gitu. Dan karena diakui oleh masyarakat, akhirnya kalian mengambil keputusan juga nih untuk bisnis kalian. Nih kira-kira bisnis gue bisa gue ekspansi lebih jauh lagi nggak ya? Bisa atau mungkin kalian mencoba untuk bisnis yang lain gitu. Misalnya kalian tadinya bisnis di bidang A, terus kalian ingin ekspansi ke bidang B gitu loh. Intinya akan ada keputusan kalau dari pihak kalian akan ada keputusan untuk mengambil langkah lebih jauh lagi agar ekspansinya bisa lebih luas lagi. Itu kalau dari sisi kalian mengambil keputusan. Tapi kalau dari sisi masyarakat luas atau publik, ini short ini lebih kayak keputusan dan atau penilaian ya, antara keputusan atau penilaian. Masyarakat atau publik akhirnya mengapresiasi bisnis kalian. Bisnis kalian tuh akhirnya istilahnya apa? Dinotis sama masyarakat luas. Entah apa yang kalian bisnisin, entah apa yang kalian jual, either kalian jual jasa, either kalian jual produk. Intinya akhirnya bisnis kalian bisa ekspansi, sukses, dan akhirnya masyarakat pun mengapresiasi bisnis kalian dinotis oleh masyarakat. Udah azan sih, tapi nanggulah sebentar lagi nanti ya. Ini ada ya kan, ini kartu justice ya. Di sini kan aku bilang tadi akan ada keadilan buat kalian atas kerja keras kalian di sini. Tuh. Dan endingnya malah bagus. Endingnya the sun. The sun itu adalah sesuatu yang sifatnya positive vibes. Apapun yang terjadi dengan storyline ini, apabila ini cinta, ya kalian nanti akan mendapatkan cinta yang kalian inginkan. Mungkin orang itu pasangan atau orang baru bisa pasangan kalian. Mungkin langsung mengajak kalian merit, mungkin. Atau kalau ini berhubungan dengan bisnis atau keuangan, karena kalian di sini sudah bekerja keras dan berusaha mengambil keputusan untuk ekspansi, itu akan bisnis kalian itu akan sukses. Otomatis kalau bisnis sukses kan sama dengan menambah pundi-pundi uang dong, cuan gitu kan. Tapi kalau ini berhubungan dengan pekerjaan, misalnya di sini kalian sudah kerja keras, tapi kalian merasa bos kalian atau perusahaan kalian kok kurang mengapresiasi hard work kalian ya, kerja kerasnya kalian ya. Akhirnya kan kalian decide untuk resign. Nanti kalian resign, kalian akan dapat kerjaan yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Itu kalau kondisinya kalian merasa tidak diapresiasi oleh perusahaan ya atas kerja keras kalian. Tapi kalau di sini keputusannya ada di pihak atasan kalian akan memberikan kalian kenaikan jabatan, otomatis kenaikan gaji dong, karena atasan kalian melihat kerja kerasnya kalian. Dan nanti untuk kedepannya karir kalian di kantor itu ya akan lancar, insya Allah akan lancar gitu loh, akan naik terus gitu loh jabatannya dan gajinya. Oke, di sini bottom of the deck ada King of Wands. King of Wands ini adalah seorang laki-laki yang cukup fiery. Di sini sebenarnya bukan harus laki-laki juga sih, karena tarot itu kan sifatnya genderless atau tidak memandang kelamin perempuan atau laki gitu ya. Mungkin di kartunya bisa laki, tapi bisa jadi
di kondisi kehidupan nyata ini lebih represent perempuan, atau terbalik di kartunya lihat gambarnya perempuan tapi bisa juga dalam kehidupan nyata itu merepresentasi seorang laki-laki. Jadi tidak melihat gender ya kalau tarot itu, tapi yang jelas King of Wands ini adalah orang yang tegas dan fiery, berapi-api, bersemangat nih dalam apapun yang dia lakukan. Dia terlalu semangat dalam pekerjaan, dia semangat dalam percintaan, dia menggebu-gebu, cintanya itu yang wow gitu kan, sangat menggebu-gebu dan ekspresif ya kalau menurut aku ya. Orang-orang yang Wands itu kan represent fire sign. Zodiac under fire sign ya, salah satunya adalah Sagittarius, Aries sama Leo. Nah, bisa juga kalian berdealing dengan sesama fire sign, entah kalian berdealing sama sesama Sagittarius atau berdealing sama Leo atau berdealing sama Aries. Tapi yang jelas orang ini sifatnya sangat berapi-api dan sangat bersemangat. Apabila ini berhubungan dengan percintaan, kalian kemungkinan besar berdealing sama itu tadi fire sign juga, sesama Sagittarius atau bisa juga dengan Leo atau Aries. Ini kalau dengan percintaan ya. Tapi kalau berhubungan dengan keuangan dan bisnis, mungkin kalian bisa ekspansi bisnis kalian, dan nanti yang akan menjadi partner bisnis kalian adalah orang yang berzodiak yaitu kalau nggak Leo, Sagittarius, kalau nggak ya Aries, sama-sama fire sign, sama kayak kalian gitu loh, itunya vibes-nya tuh sama. Nah, kalau berhubungan dengan pekerjaan, bisa jadi ini adalah kalau kalian nanti kita bicara pekerjaan baru, karena kalian kan di pekerjaan lama kalian sudah kerja keras tapi nggak diapresiasi, akhirnya kalian decide to resign. Nah, nanti di kerjaan baru kemungkinan bos kalian zodiaknya ya kalau nggak Sagittarius juga ya, kalau nggak Leo, kalau nggak Aries, ini sama fire sign. Atau kalau memang ternyata di sini kalian di kata yang sekarang kalian diapresiasi, pekerja keras kalian diapresiasi oleh bos dan akhirnya kalian naik jabatan dan naik gaji, bos kalian ini kemungkinan yaitu zodiak kalau nggak sama Sagittarius ya, kalau nggak Leo ya, kalau nggak Aries, yang jelas sama fire sign gitu ya guys. Jadi ya intinya kalian akan berdealing dengan fire sign dengan ya zodiak under fire sign, yaitu Sagittarius, Leo ataupun Aries. Oke guys, oke, kita masuk ke readingan percintaan. Oke, saya grounding dulu energinya. Spirit guide, angels, universe, divine power, angel, spirit guide, white light, guardian angel, please give me a sign about what happened with Sagittarius people during this March 2021. Spirit guide, angels, universe, divine power, archangels, spirit guide, white light, guardian angel, please give me a sign about Sagittarius people during this March 2021. Okay. Dear God, angels, universe. Oh, kan masalahnya baru keluar di sini. What happened, guys? Dear God, angels, universe, divine power, archangels, spirit guide, white light, guardian angel, please give me a sign about what happened with Sagittarius people during this March 2021. Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit guide, white light, guardian angel, please give me a sign about what happened with Sagittarius people during this March 2021. Dear God, angels, universe, divine power, archangels, spirit guide. Oh, okay. Guardian angels, give me some word what happened with Sagittarius people. Okay. Okay, Sagittarius.
if you have a problem in love, okay, you better watch out. You better watch out with the red flag in here. Pay attention to red flag. The sign are cautioning you. Aku nggak ngerti ya di sini ada masalah apa dengan kamu Sagittarius. Tapi yang jelas ini kalian harus berhati-hati dengan hubungan kalian dengan pasangan kalian, either itu pasangan lama atau pasangan yang baru. Jadi jangan terlalu percaya sama pasangan kalian, jangan cepat percaya dengan pasangan kalian. Coba cari tahu bibit-bibit bobotnya dulu tentang orang ini, gimana sifatnya, keluarganya, status hubungannya, apakah dia beneran jomblo atau jangan-jangan mesti sudah menikah lagi gitu kan. Intinya hati-hati, ada red flag sini dan kalian harus hati-hati. Atau mungkin misalnya sifatnya kalian coba ditelaah dulu sebelum kalian decide untuk bonding atau decide untuk memutuskan bersama, hidup bersama dengan seorang atau menikah dengan orang ini. Kalian harus perhatikan dulu sifatnya, ini cocok gak sama kalian sifatnya gitu. Jangan sampai orang ini sifatnya ternyata misalnya orangnya cemburuan, terus ada ngekang kalian, nggak boleh kerja ini, wah repot kok kayak gitu. Jadi sebelum kalian memutuskan untuk menikah dengan pasangan kalian atau menikah dengan orang ini, coba dilihat perhatikan baik-baik semua tentang orang ini, ya keluarganya, statusnya, single atau enggak, walaupun misalnya dia pernah menikah atau mungkin dia apakah sedang menikah posisinya atau sudah jadi pernah menikah tapi berakhir gitu pernikahannya alias bercerai, tapi dia punya anak atau enggak gitu loh. Terus juga sifatnya dia tuh cocok gak sama kalian, karena gini, kalau sudah menikah, jadi gini, berapapun lama kalian pacaran dengan orang, dengan pasangan kalian, itu tidak menjamin kalian tahu dia dan kalian kenal dia 100%. Kalian kalian notice sikapnya dia 100% itu enggak. Biasanya kalian mungkin kalau berapapun lama kalian pacar mau 5 tahun, 3 tahun, 7 tahun, 10 tahun, nggak menjamin kalian akan mengetahui sifat pasangan kalian 100%. Paling maksimal kalian hanya mengetahui sifat pasangan kalian sekitar ya 60-70% lah. Sisanya ya jadi surprise gitu, nanti pas lagi sudah menikah baru ketahuan tuh semuanya 100% sifat pasangan kalian. Kalian tahu sifat pasangan kalian gimana kalau sudah nikah nanti. Pasangan kalian juga tahu sifat kalian tuh kayak gimana setelah udah nikah nanti. Karena kan kalau udah nikah kan pasti tinggal bareng, which is 24 jam kan selalu bersama gitu kan. Jadi semua sifat buruknya, sifat ajaib-ajaibnya pasangan kita maupun sifat buruk dan ajaibnya sifat kita itu saling tahu, saling notice satu sama lain. Nah, disitulah permasalahannya terkadang. Kalau kalian tidak pintar-pintar mencari tahu pasangan kalian gimana, nanti kalian akan terkaget-kaget. Oh ternyata dia begini kok, oh ternyata dia begitu toh. Begitu dengan pasangan kalian. Oh ternyata ini cewek gue tuh begini, ternyata cewek gue tuh begitu gitu kan. Nah itu kalau menurut aku sih daripada nanti jadi rancu, daripada nanti jadi bermasalah gitu ya, mending kalau aku bilang sih dicari tahu dari awal gitu, biar tidak terjadi istilahnya tidak saling terkaget-kaget gitu menghadapi sifat ajaib atau sifat buruknya, bad habitnya pasangan kalian gitu loh. Akan lebih baik kalian mencari tahu dulu nih dari awal, at least misalnya nih kalian hanya mengetahui pasangan kalian sekitar maksimal 70%, ya cobalah dicari tahu lebih intens lagi, supaya apa? Ya memang tidak akan bisa tahu 100% sih tetap, tapi kan paling enggak kalau kalian mencari tahu lebih intens kan kali aja
kalian jangan tadi hanya tahu 70% sifat pasangan kalian itu gimana, jadi nambah gitu persenannya jadi 80% atau 85% atau 90% mungkin atau 95. Jadi semakin kalian intens mencari tahu tentang pasangan kalian, sifatnya, karakternya itu kayak gimana, malah semakin bagus. Jadi nanti saat kalian menikah tidak terjadi gap gitu, tidak terjadi terkaget-kaget ngadepin sikap pasangan kalian gitu loh. Jadi memang disitulah red flagnya, harus cari tahu bibit bobotnya, karena pasti yang namanya orang kan nggak mungkin sempurna, pasti ada sifat buruknya juga gitu loh. Nah disitulah sifat buruk pasangan kalian itulah yang harus kalian cari tahu lebih lanjut. Dia itu orangnya gimana. Nah nanti baru kalau memang kalian udah tahu banyak gitu ya tahu banyak tuh di sini maksudnya lebih dari 70% lah, 80% atau 85 atau 90%. Semakin kalian tahu banyak, jadi kan kalian jadi semakin bisa melihat nih, oh gue cocok kayak, oh ternyata gue sama dia cocok nih, cocoknya di sini-sini, tapi nggak cocoknya di sini-sini gitu kan. Jadi semakin kalian mengenal dia kan, jadi semakin gapnya itu semakin bisa dihindari lah, terjadi gap yang terlalu besar gitu saat nanti sudah pernikahan gitu kan. Jadi kan karena udah tahu nih kelakuan pasangan kita tuh begini. Nah itu tuh red flag yang harus diperhatikan tentang karakter pasangan kita. Kita lebih baik sebelum decide untuk menikah, kita harus mencari tahu dulu bibit-bibit bobotnya pasangan kita, termasuk karakter dan sifatnya, sifat jeleknya juga, sifat buruknya gitu loh. Biar tidak terjadi gap yang terlalu signifikan gitu loh. Karena kalau tidak dicari tahu lebih intens, nanti saat menikah ya itu seperti aku bilang tadi, akan terkaget-kaget karena adanya gap yang cukup signifikan antara kalian sama pasangan kalian gitu. Itu red flag yang harus diperhatikan. Oke? Tapi intinya gini sih, kalian dan pasangan kalian memang punya sama-sama saling attracted one to another, sama-sama saling tertarik satu dengan yang lain. Oke? You attract romantic love by enjoying this moment fully. Oke? Ya. Ada rasa ketertarikan satu sama lain, dan tapi balik lagi, ketertarikan bukan berarti kita bisa meng-ACC sifat jeleknya dia. Dalam arti gini loh, makanya walaupun ada sesama ketertarikan, tapi tetap kalian harus mencari tahu bibit-bibit bobotnya pasangan kalian, biar itu saat nanti menikah biar tidak terjadi gap yang terlalu signifikan. Karena kalau terjadi gap yang terlalu signifikan, yang ada nanti berantem terus, ujungnya apa? Cerai kan? Nggak mau kan? Kayak gitu kan? Nah, oke. Di sini very soon clearly decide what you want so that it comes to you now. Ya. Jadi ya, apapun yang kalian inginkan dengan pasangan kalian, misalnya nih kalian decide untuk nikah, ya udah nikahlah secepatnya gitu loh. Apabila pasangan kalian misalnya pending itu, misalnya menunda-nunda pernikahan, entar dulu yang tahun depan atau entar dulu yang 2 tahun lagi, kalau memang kalian sudah merasa siap dan kalian merasa siap dan ya, siap mental, siap secara finansial, intinya ya sudah disegerakan saja gitu loh. Dan kalau memang si pasangan kalian tidak juga bisa mengambil keputusan untuk secepatnya menikahi kalian, ya kalau saran saya sebagai perempuan, ya daripada digantung lama-lama, udah cari lagi yang baru gitu. Tapi kalau memang ternyata kalian memang sudah ada rencana nikah, ya pernikahan ini akan terjadi secepatnya. Kalau memang dalam arti dua-duanya udah saling setuju nih, saling cocok satu sama lain, saling setuju, saling bisa memahami dan bisa menerima semua kejelekan dan kebaikan satu sama lain, dan kalian juga istilahnya juga tipikal orang yang memang udah deh ngapain pacaran lama-lama, kita nikah aja yuk gitu loh. Nah itu kalau memang sudah ada sudah ada ini pernikahan, sudah ada intention atau niat untuk nikah, insya Allah akan terjadi dalam waktu dekat gitu guys. Tapi kalau misalnya pasangan kalian dan kalian tuh beda agama misalnya, itu kan krusial ya. Beda agama tuh adalah suatu hal yang paling tidak bisa ditentang, karena ya baik lagi, nikah beda agama jatuhnya dosa ya kan.
Tapi kalau kita murtad, kita masuk agamanya pasangan kita, jatuhnya ya murtad. Murtad kan kalau murtad ya jatuhnya begitu. Jatuhnya kalau misalnya kita keluar dari agama kita, terus kita masuk ke agama pasangan kita, ya mohon maaf nih, di setiap agama kan setahu saya tidak boleh murtad ya gitu. Dan dosa murtad itu besar loh, masuk neraka jatuhnya gitu kan. Itu yang gue tahu sih. Jadi kalau memang ada permasalahan beda agama, which is itu nggak akan pernah bisa tersolve dengan baik, ya sudah, cari saja yang lain lagi. Kenapa tidak? Karena kalau misalnya gini, perbedaannya misalnya pasangan kalian udah punya pasangan nih, udah punya suami atau udah punya istri, udah nikah lah istilahnya. Tapi kalau memang pasangan kalian nggak cocok sama istrinya, sama pasangannya gitu, entah sama suami atau sama istrinya, dan dia akhirnya decide untuk cerai, ya udah gitu. Itu kalau statusnya istilahnya beda, karena beda status ya, beda status karena mungkin kalian jomblo, pasangan kalian adalah pria atau wanita, pria beristri atau wanita bersuami gitu ya. Nah itu ya di make sure dulu gitu, dia beneran mau cerai nggak sama pasangannya. Kalau emang mau cerai, ya udah diurus secepatnya gitu loh, biar kalau itu langsung bisa nikah sama kalian. Pokoknya kalau perbedaan yang lain, perbedaan ras, suku, budaya, etnis, perbedaan status, entah dia itu sudah menikah atau belum, itu masih bisa ada problem solvingnya, masih bisa terpecahkan dengan baik, asalkan nggak beda agama aja. Karena kalau udah beda agama itu udah harga mati, udah nggak ada problem solvingnya gitu. Jadi ya intinya sebelum menikah, ya coba dicari tahu bibit bobotnya ini biar nggak kena red flag di sini. Dan nanti kalau memang sudah settle, udah siap menikah banget, ini akan terjadi kok. Pernikahan itu akan terjadi secepatnya, tapi dengan catatan tidak beda agama ya gitu. Dan di sini ada, this could be the one you've already met the romantic partner you seek. Oke, Sagittarius, pasangan kalian itu sebenarnya itu adalah jodoh kalian sebenarnya. Tapi balik lagi, kalau kasusnya beda agama, jodoh, ya gimana ya, kalau beda agama kan suatu hal yang krusial ya, nggak ada problem solvingnya. Satu-satunya problem solving ya harus putus. Terkadang walaupun kita bicara jodoh, terkadang jodoh itu tidak harus saling memiliki loh. Mencintai tidak harus saling memiliki, itu ada. Karena kan jodoh itu kan nggak cuma satu di provide sama Tuhan. Kita dikasih Tuhan tuh pilihan, mau yang A, yang B, yang C. Oke, yang satu misalnya nggak bisa si A sama si A, nggak bisa hubungan kita karena beda agama. Oke, fine, kan masih ada si B, masih ada si C kan. Jadi ya nggak perlu takut gitu, karena namanya jodoh nggak cuma satu sebenarnya. Itu Tuhan memprovide kita beberapa orang untuk menjadi jodoh kita, tinggal kitanya mau pilih yang mana gitu loh, Sagittarius. Okay, I think that is for now. Thank you for watching my video, Sagittarius. I'll see you next video next month ya. Dadah.